Istri kecil sang pewaris. Selamat mendengarkan. Pagi-pagi sekali kediaman Gabriel dibuat heboh oleh kelakuan Elea. Penjaga dan para pelayan panik melihat nona kecil mereka berlarian menuruni anak tangga sambil membawa beberapa baju di tangannya. Dan yang lebih membuat mereka panik lagi adalah nona kecil mereka keluar hanya memakai handuk yang melilit sebagian tubuhnya saja. Tundukkan pandangan mata kalian, teriak Nun kepada para penjaga. Elea tidak terlalu peduli saat Nun memarahi para penjaga. Dia fokus mencari keberadaan bosnya sekarang. Kak Lucy, di mana bos? Tanya Elea dengan nafas terengah-engah. Lucy yang sedang shock segera merebut baju-baju yang dibawa oleh nona kecilnya. Tuan muda ada di halaman belakang, Nona. Oh, baiklah, terima kasih, ucap Elea. Nona, panggil Lucy. Elea yang baru saja ingin pergi menoleh ke arah Lucy. Iya, ada apa kak? Tuan muda sedang bersama saudaranya. Dia bisa mengamuk kalau Nona datang dengan penampilan seperti ini. Jawab Lucy panik sambil menunjuk ke arah handuk yang dipakai oleh Nona kecilnya. Elea menatap ke arah yang ditunjuk oleh Lucy. Memangnya kenapa kalau aku hanya memakai handuk kak? Di tempat tinggalku dulu kami terbiasa seperti ini setelah mandi. Tolong jangan seperti ini Nona. Kami semua bisa menjadi mayat kalau Tuan muda sampai melihat keadaan Nona sekarang. Lucy kemudian memikirkan cara agar nona kecilnya ini bisa mengerti kalau penampilannya bisa mengancam nyawa semua penghuni rumah. Nona, Tuan muda, Elea. Belum sempat Lucy menyelesaikan perkataannya, orang yang sedang dia khawatirkan melihat penampilan nona kecilnya berteriak kencang dari arah belakang. Sekejap saja tubuhnya langsung membeku ketakutan. Bos, baru saja aku ingin menyusulmu, ucap Elea tanpa menyadari kemarahan di wajah bosnya. Gabriel menggertakkan giginya marah. Matanya menatap tajam ke arah Nun yang berdiri tak jauh dari sana. Kau akan berurusan denganku setelah ini, Nun, geram Gabriel. Maafkan kelalaian saya, Tuan muda. Elea mengernyit bingung. Dia heran kenapa bosnya marah pada Pak Nun. Bos, siapa yang menyuruhmu bertelanjang di dalam rumah? Bentak Gabriel memotong perkataan Elea. Dengan langkah lebar, Gabriel segera berjalan menghampiri Elea, sembari melepaskan jas yang dia pakai. Dia lalu memakaikan jas tersebut untuk membungkus tubuh Elea yang terbuka di bagian atasnya. Bos, aku tidak bertelanjang, lihat aku itu memakai handuk, ucap Elea sambil menunjuk ke arah handuk yang menutupi sebagian pahanya. Mata Gabriel terpejam kuat. Dia kemudian menarik tangan Elea ke arah tangga. Pukul semua penjaga yang ada di sini, perintah Gabriel saat dia melewati Ares. Ares mengangguk. Baik, Tuan muda. Mata Elea terbelalak. Dia kaget karena bosnya meminta Ares untuk memukuli penjaga setelah memarahi Pak Nun. Bos, kenapa mereka dipukuli? Mereka kan tidak salah. Hanya Elea tak tega. Salah, Elea. Mereka sangat salah karena sudah berani menatap kulit putihmu ini. Orang lain tidak aku izinkan untuk melihatnya, hanya aku saja yang berhak. Gabriel mengabaikan pertanyaan Elea. Dia sangat kesal sekarang. Bos, jawab aku dulu kenapa bos menyuruh Ares memukuli paman-paman itu. Mereka tidak salah apa-apa kan? Kesal karena pertanyaannya tidak dijawab, Elea akhirnya melepaskan tarikan tangan bosnya. Dia bosnya, kemudian saling menatap. Elea, patuh. Sekarang cepat masuk ke kamar dan pakai bajumu. Perintah Gabriel penuh penekanan. Elea menggeleng. Dia berpegangan pada tiang tangga saat bosnya ingin kembali menarik tangannya. Elea, panggil Gabriel sambil menahan emosi. Bilang dulu, kenapa bos meminta Ares untuk memukuli paman-paman itu? Setelah itu aku akan patuh, saut Elea membantah. Gabriel menarik napas. Dia kemudian meninju tembok dengan satu tangan di pinggangnya. Karena mereka telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, Elea. Sudah, sekarang masuk ke kamar dan jangan membantah. Jawab Gabriel, kemudian membopong tubuh gadis kecilnya. Meskipun tidak puas dengan jawaban bosnya, Elea akhirnya memilih untuk menurut saja. Dia sudah mengatur rencana licik untuk diam-diam bertanya pada teman-temannya nanti setelah bosnya pergi. Gabriel yang mendengar isi pikiran Elea menjadi semakin kesal. Dia mengumpati semua orang yang telah melihat tubuh menggoda gadis kecilnya ini. Buka pintunya, Elea mengangguk. Ia segera membuka pintu kamar dengan sebelah tangannya. Sudah, bos. Gabriel segera membawa Elea masuk ke dalam kamar, kemudian mendudukkannya di ranjang. Dia lalu menatapnya. Elea, jangan pernah lagi kau keluar dengan penampilan seterbuka ini.
Kau tahu tidak, kalau di luar sana banyak binatang buas yang meneteskan air liur saat melihat tubuhmu tadi? Ucap Gabriel datar. Dan aku adalah salah satu binatang buas itu. Alis Elea mengerut. Otaknya yang sempit tidak bisa mencerna maksud dari perkataan bosnya. Tapi di rumah ini kan tidak ada binatang apapun, bos. Bahkan nyamuk saja aku tidak pernah melihat. Saut Elea dengan jawaban polosnya. Ada, Elea, ada. Kau saja yang tidak menyadarinya. Kekeh Gabriel. Tapi bos, tidak ada tapi-tapian. Sekarang katakan padaku kenapa kau mencariku tadi. Tanya Gabriel sambil berjongkok di hadapan Elea. Elea menepuk keningnya kuat saat teringat dengan baju-baju yang dia tinggalkan di bawah. Astaga bos, aku melupakan baju-baju mahal itu di bawah. Tunggu sebentar, aku akan mengambilnya sekarang. Ucap Elea kemudian berniat turun dari ranjang. Tetap duduk atau aku akan mematahkan kedua kakimu sekarang. Ancam Gabriel. Kaki Elea yang hampir menyentuh lantai langsung terhenti begitu dia mendengar ancaman bosnya. Cepat-cepat dia menariknya kembali naik ke atas ranjang. Bukankah aku baru saja mengatakan padamu kalau kau tidak boleh keluar dengan pakaian seperti ini, Elea? Tanya Gabriel jengkel. Gadis ini benar-benar. Tapi aku meninggalkan pakaian mahal itu pada Kak Lucy, bos. Bagaimana kalau mereka membuangnya? Itu bagus. Gara-gara pakaian brengsek itulah semua orang jadi bisa melihat kulit putihmu tadi. Jawab Gabriel emosi. Mata Elea melotot. Bos, mana boleh seperti itu. Kau tahu tidak berapa harga baju-baju itu? Gabriel mengangguk. Tentu saja dia tahu karena dia sendiri yang memilih semua pakaian itu. Aku tidak akan jatuh miskin meskipun baju-baju sialan itu dibuang, Elea. Bos, tapi... Sudah diam. Kau belum menjawab pertanyaanku tadi. Setelah Gabriel tak sabar. Pertanyaan yang mana, bos? Tanya Elea bingung. Gabriel menarik napas panjang. Kenapa kau mencariku? Oh, aku mencari bos untuk mengembalikan baju-baju itu, bos. Jawab Elea jujur. Sudut alis Gabriel terangkat ke atas. Kenapa dikembalikan? Karena baju-baju itu sangat mahal, aku tidak punya uang untuk menggantinya. Gabriel terdiam mendengar jawaban Elea. Aku tidak memintamu untuk menggantinya, Elea, tapi untuk memakainya. Bos, aku tahu kau itu sangat kaya, tapi tidak perlulah sampai seperti ini. Lebih baik kau gunakan uangmu untuk menolong orang-orang miskin di luar sana. Ucap Elea sok bijak menasihati bosnya. Bukankah kau juga termasuk dalam golongan miskin yang perlu aku tolong? Mata Gabriel terbelalak menyadari perkataannya barusan. Napasnya seperti terhenti melihat gadis kecilnya terdiam. Oh, bodoh sekali Gabriel. Elea pasti sangat tersinggung dengan kata-katamu barusan. Bodoh, bodoh, bodoh. Kenapa aku bisa sampai kelepasan bicara sih? Benar juga ya bos, aku kan orang miskin. Jawab Elea sembari menampilkan cengiran khasnya. Gabriel menarik napas lega, untung saja gadis kecilnya ini bodoh. Padahal tadi dia sudah sangat panik takut Elea marah, kemudian pergi meninggalkannya. Bos, apa? Kapan aku boleh keluar? Aku ingin mencari pekerjaan baru, bos. Kemarin aku sudah melamar kerja sebagai pelayan di rumah ini, tapi Pak Nun bilang, bos tidak membutuhkan pelayan lagi. Aku tidak mau terus menganggur seperti ini, bos. Tanya Elea sambil mengerucutkan bibir. Gabriel tersenyum. Gadis kecilnya sedang bosan rupanya. Kau benar-benar ingin bekerja? Elea mengangguk. Kalau begitu aku akan memberikan pekerjaan untukmu. Ucap Gabriel sambil menyeringai licik. Sungguh? Tanya Elea dengan wajah berbinar. Gabriel mengangguk. Pekerjaan apa, bos? Menjadi sekretarisku di perusahaan. Jawab Gabriel. Elea diam berpikir. Kenapa? Kau tidak mau? Tanya Gabriel penasaran. Mau, bos, tapi aku tidak tahu pekerjaan sekretaris itu seperti apa. Nanti aku akan memberitahumu. Sekarang cepat pergi ganti baju karena sebentar lagi kita akan segera berangkat ke perusahaan. Jawab Gabriel sambil mengusap pelan pipi Elea. Jadi aku akan langsung bekerja hari ini, bos? Tanya Elea kaget. Gabriel mengangguk. Iya, cepat sana. Aku akan menunggumu di sini. Baik, bos. Senangnya akhirnya aku tidak jadi pengangguran lagi. Ucap Elea riang, kemudian segera berlari ke arah lemari baju. Gabriel tersenyum mendengar celotehan Elea yang tidak berhenti mengucapkan kebahagiaannya setelah dia memberinya pekerjaan. Maafkan aku karena terus memperdayai kebodohanmu, Elea. Itu terpaksa aku lakukan agar kau bisa terus berada di dekatku. Gumam Gabriel sambil memperhatikan gadis kecilnya yang baru saja keluar dari kamar mandi setelah mengganti pakaiannya. Sejak kapan kau menjadi seorang pedofil, Gap? Tanya Vedo sambil memperhatikan seorang gadis kecil yang sedang asik dengan kegiatannya.
Gabriel benar-benar membawa Elea pergi ke kantornya, dan pekerjaan sekretaris yang dia janjikan hanyalah alasan saja. Karena pada kenyataannya Elea bukan datang untuk bekerja, melainkan hanya duduk menemani Gabriel sambil menggambar apa yang dia suka. Masa percobaan, itu yang dikatakan Gabriel pada Elea saat gadis kecil itu bertanya padanya tadi. Terlalu banyak mencari tahu bisa membuat umurmu pendek, Vedo. Jawab Gabriel cuek. Vedo terkekeh. Sepupunya ini aneh sekali. Setelah sekian lama hidup tanpa wanita, tiba-tiba sekarang dia tinggal bersama seorang gadis kecil di rumahnya. Dan anehnya lagi, dia juga membawa gadis kecil itu datang ke perusahaan. Hal yang semua orang tahu kalau tidak sembarangan orang bisa keluar masuk ke ruangan sultan ini. Apa Paman dan Bibi tahu tentangnya? Tanya Vedo penasaran. Gabriel menggeleng. Dia tersenyum kecil melihat Elea yang sedang menguap tanpa menutup mulutnya. Hei Bung, aku sedang bertanya padamu. Protes Vedo sambil menjentikkan jarinya di depan wajah Gabriel. Aku tahu, saut Gabriel tanpa mengalihkan pandangannya dari Elea. Vedo berdecak sebal. Dia kemudian ikut melihat ke arah gadis kecil yang kini mulai terlihat mengantuk. Manis sekali, gumam Vedo tak sadar. Tangan Gabriel terkepal kuat saat telinganya mendengar gumaman Vedo yang menyebut kalau Eleanya manis. Dengan raut wajah yang sangat tidak bersahabat, dia menatap ke arah sepupunya itu. Vedo, apa? Saut Vedo tanpa melihat ke arah Gabriel. Vedo tertawa lucu saat kepala gadis kecil itu terantuk meja karena menahan kantuk. Namun tawanya itu langsung terhenti saat dia sadar kalau ada seseorang yang sedang menatapnya dengan sorot mata membunuh. Kau kenapa menatapku seperti itu, Gab? Tanya Vedo tergagap. Menurutmu? Vedo mengusap tengkuk belakangnya yang tiba-tiba terasa dingin. Sepertinya pria kaku di hadapannya ini sedang cemburu. Aku tidak akan merebutnya darimu, kau tenanglah, ucap Vedo. Sebaiknya kau tahu batasanmu, Vedo. Aku tidak akan segan-segan meskipun kita adalah saudara sepupu. Saut Gabriel penuh nada ancaman. Vedo Eiji. Dia adalah salah satu sepupunya yang tinggal di Jepang. Vedo adalah anak dari Bibi Abigail dan Paman Matteo. Sebenarnya masih ada satu lagi sepupunya yang tinggal di Jepang. Namanya Kayo Eiji. Dia adalah adiknya Vedo. Aku tidak suka menikung wanita milik sepupuku sendiri, Gab. Di luar sana ribuan wanita masih mengantri untuk ke Kuncani. Ucap Vedo geli dengan keposesifan sepupunya. Gabriel mendengus pelan. Dia kemudian melihat ke arah Elea yang sudah tertidur dengan kepala menempel di meja. Bawa gadis kecil itu ke kamar, Gab. Ada hal penting yang ingin aku bahas denganmu. Ucap Vedo dengan raut wajah yang sangat serius. Sebenarnya Gabriel sudah menebak dari awal kalau kedatangan Vedo ke negara ini pasti karena ada sesuatu yang penting. Pagi ini tiba-tiba saja Vedo muncul di kediamannya tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Bahkan sepupunya ini tanpa tahu malu memaksa masuk ke dalam mobil yang sama yang dia naiki bersama Elea. Katakan saja langsung, Elea tidak seperti wanita kebanyakan, saut Gabriel sambil tersenyum penuh maksud. Sudut alis Vedo terangkat ke atas, dia sedikit ragu untuk mengatakannya. Tenanglah, otaknya tidak akan sanggup menerima pembicaraan kita, Vedo. Kau bisa percaya kata-kataku. Ucap Gabriel yang melihat kalau sepupunya ini ragu untuk bicara. Kau yakin? Tanya Vedo. Gabriel mengangguk. Elea sangat polos dan bodoh, tapi aku menyukainya. Vedo tergelak mendengar pengakuan Gabriel barusan. Sepertinya kau mulai tidak waras, Gab, ejek Vedo. Gabriel mengendikan bahunya ke atas. Cepat bicara. Arion bilang, ada seorang mafia yang akhir-akhir ini memperhatikan gerak-gerik Grizel. Itu dia ketahui dari laporan para mutan yang dia sebar di keluarga kita. Gab, apa Grizel telah menyinggung salah satu dari mereka? Tanya Vedo serius. Gabriel menghela napas panjang mendengar kabar ini. Membuat masalah sih tidak, tapi mengejar salah satu dari mereka iya. Apa maksudmu? Tanya Vedo bingung. Drax Osmond. Grizel menginginkan pria itu. Jawab Gabriel sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi. Mata Vedo terbelalak lebar. Meskipun dia tidak terlalu sering terlibat dengan dunia para mafia, nama Drax Osmond sendiri sangatlah terkenal di dunia hitam.
Dia adalah salah satu mafia yang sepak terjangnya sangat mengerikan dan perangainya cukup ditakuti oleh kelompok yang lain. Dan Grizel menyukai pria seperti itu. Oh ya Tuhan, wanita itu sudah gila sepertinya. Apa kau sudah memeriksakan kejiwaan saudara kembarmu itu, Gap? Tanpa diagnosis dari psikiater pun aku sudah tahu kalau Grizel itu sakit. Sudahlah, biar saja dia mau melakukan apa selagi dia masih hidup dan tidak merecoki hubunganku dengan Elea. Jawab Gabriel santai. Grizel adalah tipe wanita yang lain daripada yang lain. Dalam sekilas, saudara kembarnya itu akan terlihat seperti seorang gadis yang sangat nakal dan ceria. Namun jika ditelisik dengan baik, dalam setiap tatapan mata Grizel, ada sebuah kegelapan yang tidak akan pernah bisa ditebak oleh orang yang memiliki niat buruk kepadanya. Dasar sinting kau, Gap. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu tentang adikmu sendiri? Tanya Vedo tak percaya. Gabriel membuang napas kasar saat dia dikatai sinting oleh sepupunya. Lalu aku harus bicara apa, Vedo? Ungkapan seperti apa yang cocok untuk gadis jai langkung itu, ha? Benar juga. Vedo sangat hafal dengan kelakuan Grizel yang sering sekali muncul tiba-tiba dan pergi dengan seenaknya sendiri dengan jai langkung. Dia lalu menggaruk keningnya yang tidak gatal saat menyadari kebodohan dari perkataannya barusan. Aku terkadang suka lupa kalau gadis itu masuk dalam golongan belut listrik, Gap, licin dan mematikan. Nah, kau tahu sendiri kan seperti apa Grizel? Tidak ada gunanya kita memikirkannya, karena Grizel akan tetap melakukannya, apapun yang dia mau. Aku bukan tidak peduli padanya, aku sangat peduli malah. Tapi tidak ada yang bisa kulakukan selain hanya mengawasinya saja dari jauh. Percuma, buang-buang waktu. Itu yang akan terjadi kalau kita mengurusi gadis jai langkung itu, Vedo. Sahut Gabriel. Vedo menghela napas. Grizel adalah seorang gadis yang sangat kuat dan cerdik. Dia mewarisi hampir semua karakter yang melekat di diri Bibi Leona. Dan kecantikannya jangan ditanya lagi. Kalau tidak ingat Grizel adalah sepupunya, Vedo pasti akan mengejarnya dan menjadikan Grizel sebagai kekasihnya. Sayang sekali niat baiknya itu tidak akan pernah terlaksana, karena pada kenyataannya mereka terikat sebuah hubungan darah. Aku tahu kau sedang meratapi nasibmu karena terlahir sebagai saudara sepupu dengan aku dan Grizel, kan? Sindir Gabriel, yang merasa geli dengan apa yang ada di dalam pikiran Vedo. Vedo tertawa lebar. Dia sudah tidak kaget lagi dengan kebiasaan Gabriel yang mampu menebak isi pikiran orang lain dengan cepat. Vedo tidak tahu saja kalau sebenarnya Gabriel memang memiliki kemampuan seperti itu. Selama ini dia dan para sepupunya yang lain hanya menganggap hal itu sebagai salah satu kepintaran yang dimiliki oleh pria kaku dan dingin ini. Oh ya, Gap, Grizel sudah tahu belum tentang keberadaan Elea? Tanya Vedo sambil melihat ke arah gadis kecil yang sedang mendengkur pelan. Lucu, itu yang berhasil ditangkap bola mata Vedo sekarang. Vedo, jangan pernah menatap Elea lebih dari 1 detik atau aku akan mencongkel bola matamu keluar sekarang juga. Ancam Gabriel perlahan. Melihat sepupunya yang sedang tadi terus melihat ke arah Elea. Astaga, Gap, kau posesif sekali sih. Gadis kecil itu pasti sangat tersiksa berada di dekatmu. Protes Vedo sambil menggelengkan kepala. Kau salah, Vedo. Elea sama sekali tidak pernah menolak apa yang aku lakukan kepadanya. Dia bahkan tidak pernah bertanya kenapa aku mengurungnya di rumah. Sahut Gabriel bangga dengan sikap patuh gadis kecilnya. Apa? Jadi keberadaan Elea di rumah adalah karena paksaan darimu? Kenapa kau tega sekali mengurung gadis selucu itu di dalam istanamu, si Gap? Tanya Vedo shock dengan kelakuan sepupunya. Bukan paksaan sebenarnya, tapi lebih pada keadaan yang mendukung. Dan alasan kenapa aku mengurungnya adalah karena aku tidak rela mata para pria di luaran sana ikut menikmati kecantikan Elea. Kau lihat sendiri bukan betapa menggemaskannya dia? Dan sudah kuputuskan hanya mataku saja yang boleh melihatnya. Hanya Gabriel Sakuilma yang berhak memiliki apa yang melekat di tubuh Elea. Jawab Gabriel tak terbantahkan. Mulut Vedo terbuka lebar. Dia tidak menyangka seorang Gabriel ternyata memiliki sikap posesif yang begitu mengerikan. Gabriel, kau gila. Aku tahu, tapi sayangnya aku hanya gila pada satu wanita. Tidak sepertimu yang selalu menggila di hadapan puluhan wanita berdada besar. Sahut Gabriel dengan nada mengejek. Itu tandanya aku masih normal, bodoh. Sialan kau. Umpat Vedo kesal.